Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita melanjutkan perkuliahan kita. Setelah pada pertemuan pertama kita membagikan topik-topik yang saya akan ajarkan sampai akhirnya nanti final. Maka pada pertemuan kedua ini kita masuk dulu ke dalam pintu keilmuan dari mata kuliah ini. Ya, mata kuliah kita seperti yang saya sampaikan pada pertemuan pertama, bahwa mata kuliah kita ini sebenarnya adalah penggabungan dua mata kuliah ya menjadi satu ketika dilakukan review kurikulum, yaitu mata kuliah sejarah dakwah dan mata kuliah metodologi dakwah, kemudian menjadi sejarah dan metodologi dakwah. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa ini dua mata kuliah, maka perkuliahan kita ini saya bagi dua. Jadi pada pertemuan kedua sampai pada pertemuan ketujuh itu saya khususkan untuk berbicara tentang sejarah dakwah. Kemudian itu kita mid semester pada pertemuan ke-8, pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 itu kita akan khusus membicarakan tentang metode dakwah. Nah, karena ini pertemuan kedua, maka tentunya kita akan memulai belajar tentang sejarah dakwah. Tapi sebelumnya sebagai pengantar pada pertemuan kedua ini kita harus mengetahui pintu keilmuan ini tentang sejarah. Nah, sejarah sebenarnya itu terambil dari bahasa Arab. Jadi syajaratun, pohon ya. Kenapa? Apa hubungannya pohon dengan sejarah? Nah, itu ada yang menjelaskan bahwa pohon itu, kalau kita mengatakan pohon, maka itu adalah satu sistem yang utuh yang dimulai dari akar ke batang, batang ke tangkai, ya, tangkai ada ranting, ada daun, ada buah, jadi harus tuntas. Nah, sejarah, bicara juga sejarah harus tuntas. Jadi semua hal yang terkait dengan itu harus terdapat di dalam peristiwa sejarah itu untuk menyatakan sebagai sejarah. Nah, itulah sebabnya ada yang berpandangan bahwa kata sejarah itu sebenarnya dari kata syajaratun, yaitu pohon. Nah, tapi bagi ilmuwan barat atau sejarawan barat menyebutnya sebagai sejarah itu adalah everything in the past. Itu artinya yang terjadi di masa lalu ya. Tetapi tidak semua kejadian masa lalu itu bisa dikategorikan sebagai sejarah, karena sejarah sendiri itu juga memiliki syarat, memiliki kriteria. Nah, nanti kita akan lihat pada penjelasan pada kuliah kedua kita hari ini. Nah, kita masih ingin melihat pada pengertian ya, seperti Kunto Wijoyo itu seorang budayawan yang juga seorang sejarawan Muslim Indonesia yang menyebutnya sebagai sejarah itu adalah rekonstruksi masa lalu. Jadi peristiwa masa lalu kalau dia serampangan itu dia belum bisa dinyatakan sebagai sejarah, tapi itu perlu diolah, ya, perlu dibangun menjadi satu cerita yang utuh, satu peristiwa yang utuh, dan itulah yang dimaksud dengan rekonstruksi masa lalu. Ya. Dengan demikian, peristiwa sejarah itu mencakup segala hal yang dipikirkan, apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan, dan apa yang dirasakan dan dialami oleh manusia. Nah, ini mirip-mirip dengan pengertian budaya sesungguhnya ya. Nah, sejarah meliputi segala pengalaman manusia, sehingga lukisan sejarah itu merupakan pengungkapan fakta ya, mengenai siapa, kapan, di mana, dan bagaimana suatu itu telah terjadi. Nah, ini kan kalian kan ini apa namanya, anak jurnalistik ya, atau anak komunikasi, tentunya biasa mendengarkan definisi berita. Nah, ini mirip-mirip apa yang dikatakan dalam ilmu sejarah itu tentang sejarah, tentang siapa, kapan, di mana itu terjadi, itu sama dengan ketika mendefinisikan berita. Siapa mengatakan apa kepada siapa dengan melalui media apa dan seterusnya itu. Nah, jadi agak mudah memahami sejarah kalau adik-adik semua sudah belajar tentang apa sih berita itu, apa definisi berita, karena itu ada kemiripan. Nah, oke. Nah, kita lanjut. Seorang sejarawan bernama Sartono Kartorijo itu membagi sejarah dalam dua pengertian. Ada yang disebut dengan sejarah subjektif dan ada yang disebut dengan sejarah objektif. Ya.
Nah, apa sejarah subjektif itu? Nah, Sartono Kartodijo menyebutnya sebagai suatu konstruk, yaitu satu bangunan yang disusun oleh penulis sebagai satu kesatuan atau unit yang mencakup fakta-fakta terangkaikan untuk menggambarkan suatu gejala sejarah, baik proses maupun struktur. Nah, itu yang didefinisikan oleh Sartono Kartodijo sebagai sejarah subjektif. Nah, sedangkan sejarah objektif itu didefinisikan sebagai menunjuk kepada kejadian atau peristiwa itu sendiri, yaitu proses sejarah dalam aktualisasinya. Nah, itu yang disampaikan oleh Sartono Kartodijo. Nah, sekarang seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sejarah itu memiliki syarat. Nah, jadi sejarah itu tidak dapat dilepaskan dari fakta. Ya, sejarah tanpa fakta itu adalah dongeng. Jadi kira-kira contohnya begini. Kalau ada orang mengatakan bahwa misalnya dia menceritakan tentang kampungnya, ya, tentang kampungnya dia ceritakan bahwa kampung saya dulu itu sebenarnya bagian dari Amerika, ya. Tapi kemudian ketika kita tanya, apa faktanya bahwa kampung kamu itu sebenarnya dulu bagian dari Amerika? Ya, apalagi misalnya pernah berkembang ini ada satu kerajaan yang baru muncul yang menghebohkan itu, bahwa dia membangun satu ingin mengembalikan sejarah bahwa Amerika dulu itu adalah bagian dari kerajaan dia, dan itu ingin dikembalikan, dan semua kerajaan dulu itu satu payung, dan itu yang ingin dikembalikan. Jadi kalau mau didaftar lagi menjadi sebuah kerajaan harus mendaftar kepada kerajaan itu. Nah, ini kita bisa mengatakan apa faktanya? Itu harus ditunjukkan faktanya, karena kalau tidak ada fakta ini dia akan berubah menjadi dongeng, ya, karena dia tidak memiliki bukti-bukti yang otentik untuk menyatakan bahwa itu benar-benar terjadi. Nah, fakta itu adalah hasil seleksi data yang terpilih. Nah, itulah sebabnya bisa jadi fakta sejarah itu nanti macam-macam, ya. Nanti saya akan sampaikan bahwa pada para ilmuwan sejarah itu menyebutkan, ya, seperti yang Sartono Kartodijo itu menyebutnya bahwa fakta sejarah itu sebenarnya ada dua, yaitu ada fakta yang bersifat lunak dan ada fakta yang bersifat keras. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin menjelaskan dulu apa itu fakta lunak dalam sejarah. Jadi fakta lunak itu dalam sejarah adalah fakta yang masih bisa diperdebatkan. Jadi kalau ada peristiwa sejarah masih berdebat para sejarawan atau para peneliti tentang fakta itu namanya fakta lunak. Jadi belum disepakati betul bahwa kejadiannya seperti itu. Nah, sedangkan fakta keras itu tidak ada lagi perdebatan. Semua peneliti, semua sejarawan memandang bahwa apa yang diceritakan di dalam buku sejarah itu, dalam peristiwa sejarah itu benar-benar sudah tidak bisa ditafsirkan oleh peneliti yang lain, oleh sejarawan yang lain. Nah, itu akan menjadi fakta keras. Nah, sekarang fakta-fakta sejarah itu hanya seringkali biasa kita dengar, ya. Mungkin karena kalian bukan anak sejarah, mungkin kalau anak ada BSKI paham betul, ya, tentang fakta-fakta sejarah itu. Ada yang disebut dengan artefak, ada yang disebut dengan sosiofak, dan ada yang disebut dengan mentifak. Nah, apa itu? Nah, artefak ini adalah hasil dari produk budaya. Jadi ada masyarakat, itu ada produk budayanya, ya, itu bisa menjadi fakta sejarah dalam bentuk artefak, yaitu benda-benda budaya suatu etnis atau satu kelompok masyarakat. Misalnya kalau orang sejarah itu yang terkenal, misalnya ada peralatan rumah tangga, dapur itu namanya ada mangkok macam-macam, itu disebut dengan peninggalan dinasti Ming, ya. Ada dinasti besar di Cina itu, dan peninggalan sejarahnya itu begitu sangat bernilai. Nah, jadi sebenarnya ya kita juga kalau orang tahu tentang artefak, benda-benda budaya itu
Nah, itu bisa memiliki nilai yang sangat besar ya. Saya masih ingat orang tua saya di kampung dulu ya. Waktu saya masih kecil, saya masih ingat tentang setrika itu. Setrika itu karena kita tidak ada listrik, ya setrika itu dari arang, apa namanya, yang pemanasnya itu dari arang. Ya di ujungnya itu ada ayam jago. Nah itu kalau ada di antara kalian yang masih mendapati di rumahnya benda seperti itu, ya itu artinya ya kampung Anda itu masih sangat tertinggal. Karena itu saya dapat sekitar 40-an tahun yang lalu ya. Dan banyak orang yang mencari itu untuk menjadikan sebagai koleksi. Jadi benda-benda sejarah itu begitu. Makanya saya itu di rumah saya, HP saya, cuman HP pertama saya yang sudah tidak ada. HP kedua saya, ketiga, keempat itu ada semua saya simpan. Karena begini, bisa jadi itu bisa menjadi kenangan. Saya ya berandai-andai, siapa tahu saya ini nanti jadi orang besar kan. Nah kalau kita jadi orang besar kan pasti ada yang menulis tentang biografi kita ya, sejarah hidup kita dan benda-benda yang pernah kita miliki ya ketika jadi mahasiswa, ketika sudah awal bekerja sebagai dosen dan seterusnya, dan itu dibuktikan bahwa ini miliknya. Makanya yang saya paling ingat masih saya simpan sampai sekarang itu dan bisa menjadi artefak suatu saat, itu sepatu saya ketika menikah. Nah, saya menikah itu sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, itu sepatu yang saya pakai menikah itu masih ada. Jadi kalau saya lihat sepatu itu, saya terkenang masa-masa ketika duduk bersanding dengan istri saya. Jadi bayangkan itu kejadian sudah 20 tahun yang lalu. Dan benar-benar itu sepatu saya pelihara sampai sekarang. Itu yang saya ingat. Karena itu bisa menjadi artefak. Ya, jadi peninggalan seseorang yang ketika dia jadi besar kan itu akan dicari. Ya, misalnya seperti Habibie kan dicari semua itu. Jadi ketika mau difilmkan dicari semua apa dulu dia pakai, bagaimana sepatunya, bolong, bagaimana pakaiannya dan seterusnya. Itu namanya artefak. Nah, itu fakta sejarah. Yang kedua itu sosiofak. Ya, adalah fakta yang dimensinya sosial. Misalnya jaringan interaksi antar manusia. Ya, jadi seperti misalnya hubungan-hubungan kemanusiaan dulu. Misalnya kalau di kampung saya dulu, ya mungkin karena kalian anak milenial mungkin sudah tidak melihat itu. Kalau di kampung saya namanya bangun rumah, namanya pindah rumah, itu jarang orang dibayar. Tapi itu orang begitu bersatu, mau kasih pindah rumah hari Jumat itu langsung digotong pindah sekian meter, sekian kilo, itu bisa. Itu karena, nah itu semua fakta-fakta sejarah yang itu akan menjadi kenangan ya. Jadi itu fakta yang sifatnya sosiofak. Nah kemudian yang ketiga itu ada mentifak. Mentifak itu adalah fakta yang bersifat abstrak. Misalnya itu keyakinan dan kepercayaan. Nah itu orang-orang kampung dulu itu banyak itu yang dipercayai itu seperti itu ya. Makanya dulu waktu saya kecil kalau kami mandi di sungai itu kita lihat itu, kita mandi telanjang itu di perut anak itu ada yang diikat, ada seperti kantongan kecil di situ ya. Nah, itu dipercayai sebagai semacam sesuatu yang bisa membuat anak itu kebal, jadi tidak gampang diserang penyakit. Nah sekarang kan sudah ada imunisasi, jadi hal-hal seperti itu sudah ditinggalkan. Tapi itu juga fakta ya, orang-orang dulu keyakinan seperti itu, dan itu banyak ya. Seperti orang kalau gadis katanya duduk di tangga ya, di kampung saya dulu begitu, itu dilarang, jangan duduk di tangga karena diyakini orang dulu kalau gadis duduk di tangga jodohnya lambat ya. Itu kepercayaan orang dulu. Dan kalau dibawa ke era milenial ini ya, karena saya era kolonial ya begitu, era milenial itu orang tidak percaya dengan yang begitu-begitu. Apa hubungannya orang duduk di tangga dengan, apalagi memang sekarang sudah tidak ada rumah punya tangga, karena umumnya rumah itu rumah yang tangganya sejajar dengan tanah, jadi tidak memiliki tangga. Nah itu yang berkaitan dengan fakta sejarah. Nah, kalau kita membaca sejarah, maka kita dapat mengidentifikasi 4 teori sejarah. Ya, yang pertama itu ada menyebutkan sejarah itu adalah kuburan. Nah, makanya wajar kalau ada tokoh misalnya yang mau diteliti untuk membuktikan apa tokoh itu ada atau tidak, fiktif atau fakta. Biasanya dicari kuburan.
Nah, makanya dalam hidup saya sebenarnya ada yang lucu ya. Ada yang lucu ketika ada sahabat saya sama-sama didakwah, kemudian sama-sama terangkat dosen, kemudian kita berbeda waktu mengambil S3 berbeda. Saya mengambil ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia studi di UGM. Nah, dalam satu pertemuan kami reuni itu terjadi perdebatan. Perdebatannya begini. Saya bilang itu Gajah Mada itu fiktif. Ya, kalau Syarif Hidayatullah itu fakta. Karena itu memang pembawa Islam di Jawa itu salah satu diantaranya itu adalah Syarif Hidayatullah. Dan itu yang termasuk mendirikan Batavia, mendirikan Jakarta. Dan itu ada kuburannya. Kalau Gajah Mada itu di mana kuburannya? Nah, kawan saya ini marah betul karena dia kuliah di IGM. Dia bilang ada. Itu bukan fiktif, itu Gajah Mada. Nah, tapi saya selalu mengatakan mana kuburannya, karena memang teori sejarah pertama itu memang menyatakan begitu, bahwa itu kuburan orang-orang besar, ya. Dalam arti memang kita gali riwayatnya, peran-perannya, dan memang pada akhirnya kan begitu. Misalnya kan Syekh Yusuf yang dicari orang sekarang ini, Syekh Yusuf di samping karyanya, itu kuburannya di mana? Ya Sultan Hasanuddin, Sultan Alauddin yang dicari itu kuburannya di mana? Dan umumnya begitulah. Jadi ada yang menyebutkan sejarah itu sebagai satu kuburan. Nah, ada yang menyebut sejarah itu adalah materialisme dalam arti sejarah benda-benda. Jadi harus ada bendanya, ya. Jadi kalau mau membicarakan bagaimana orang Bugis, apakah orang Bugis itu benar-benar ada dan bagaimana keberadaannya, ya biasanya yang dicari itu benda-bendanya, bahkan bahasanya pun biasa dicari, ya. Mana bahasanya? Kalau dia tidak memiliki bahasa, tidak memiliki benda-benda, itu ya rasanya itu fiktif saja begitu, ya. Jadi itu yang dimaksud oleh teori sejarah, ya. Kemudian yang tiga, sejarah itu adalah komunisme dalam arti kemenangan kaum proletariat atas kaum berjuis. Dalam hal ini sejarah adalah milik orang-orang kecil yang tertindas. Nah, itu bisa kita baca sejarah tentang bagaimana pergerakan kaum tani, ya, melawan kaum berjuis. Itu dalam sejarah diukir seperti itu. Jadi ada pemberontakan kelompok-kelompok kecil yang melakukan perlawanan, dan itu menjadi sebuah jejak-jejak sejarah. Nah, kemudian yang keempat itu sejarah adalah sejarah rakyat atau sejarah masyarakat. Makanya ada kisah-kisah rakyat itu yang kemudian ada faktanya, ya itulah yang menjadi bagian dari alur sejarah yang dibangun di dalam menyampaikan satu peristiwa masa lalu, ya. Nah, ini yang terakhir pada pertemuan kita ini saya menyampaikan tentang mazhab, dua mazhab pendekatan dalam penulisan sejarah. Itu ada namanya mazhab geografis dan juga mazhab kronologis. Nah, dua mazhab ini, kalau mazhab geografis itu mazhab yang disukai oleh penulis barat. Nah, makanya kalau kita baca karya-karya orang barat itu dia suka sekali meneliti tentang Islam di timur, ya. Misalnya Philip K. Dick itu menulis tentang History of the Arab, ya, bagaimana sejarah Arab itu namanya mazhab geografis. Jadi begitu cara pandangnya. Nah, kemudian kalau mazhab kronologis ini mazhab yang umumnya disukai oleh para penulis barat. Ya, makanya kalau kita lihat karya-karya orang barat itu misalnya membagi Islam itu, sejarah Islam pada tiga tahapan, itu namanya kronologis. Jadi ada masa klasik, ada masa pertengahan, dan ada masa modern, ya. Itu cara mereka menyajikan itulah yang disebut dengan mazhab kronologis. Nah, saya kira ini pengantar kita untuk mengetahui tentang apa sebenarnya itu sejarah. Nah, kemudian dua pendekatan ini sebenarnya memiliki kelemahan, ya, dianggap memiliki kelemahan, ya. Misalnya geografis itu dianggap seolah-olah Islam itu melulu di Timur Tengah, ya. Jadi kalau orang bicara Timur Tengah itu Islam, padahal Islam itu pernah jaya di mana-mana. Jadi Islam pernah besar di Spanyol, ya, di wilayah Spanyol. Jadi itu kelemahan dari
studi pendekatan sejarah dengan geografis ya. Kemudian pendekatan geografis juga itu mengandung unsur yang menyatukan wilayah. Kesan yang muncul adalah peradaban Islam itu terpolarisasi antara satu dengan yang lain wilayah. Nah itu ya. Oke. Saya kira itu yang pertemuan kita hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini harus dikomentari ya. Ada komentar, ada pertanyaan di situ, nanti dibawa di bagian YouTube itu juga pertanda saya mengabsen. Siapa yang membaca atau menyaksikan, menonton perkuliahan ini, itu bahan untuk saya untuk mengabsensi. Nanti saya akan jawab. Kalau ada pertanyaan di situ, saya akan menjawab pertanyaan yang Anda ajukan di materi kuliah kita hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.